Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam amnan liman tamassaka bih wa silman liman ittasama bih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Raudhatul Jannah yang insyaallah akan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mulia di dunia, mulia dikala kita kembali kepadanya, dan juga mulia dikala kita dibangkit nanti pada yaumil mahsyar kelak. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kita awali ini pertemuan perdana, pertemuan pertama pada hari ini. Alhamdulillah sudah beberapa tahun yang lalu kebetulan saya selalu memulai yang pertama sekaligus membuka ya, pengajian duha Ramadan. Kali ini Ramadan 1444 Hijriah. Kita awali dengan sama-sama kembali kita berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berserah diri pada Allah. Hati kita senantiasa dekat dengan Allah. Itu yang paling penting. Bukan hanya berserah diri di lisan kita, di ucapan kita, tapi makna berserah diri itu datang kita kemari pun ini karena memang ini mencari ridha Allah, mencari ridha Allah ya, mencari sehingga Allah ridha kepada kita, karena yang paling tinggi pemberian Allah itu adalah ridhanya Allah. Salah satu bukti Allah ridha kepada kita, kita mampu melangkah ke tempat yang Allah ridhai. Banyak orang-orang yang punya pengetahuan, punya ilmu, tapi tidak mampu untuk melangkah sesuai dengan ilmu yang diketahuinya. Maka oleh demikian kita mulai dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pertama sekali kita sudah bertemu kembali dengan Ramadan walaupun tahun berbeda. Kalau tahun lalu 1443 Hijriah, ini 1444 Hijriah. Bukankah ini satu karunia Allah? Kita masih Allah berikan hidup. Allah masih berikan kesempatan kita menjalani hidup dan kehidupan. Mungkin ibu-ibu teringat ya teringat yang di sini dulu. Ya, sudah kembali pada Allah. Mungkin ibu bisa mengenang gitu ya. Mungkin saya enggak teringat semua. Ya, yang dulu sama-sama kajian kita di sini Ramadan, kajian-kajian rutin. Tapi coba ibu bayangkan, ya, kawan-kawan ibu sendiri, jamaah kita di sini sudah meninggal dunia. Tentunya kalau ibu teringat dan teringat kita kepada seseorang yang kita sayangi, kita cintai,
Itu yang paling bagus. Sambil teringat itu kita berdoa, walaupun berdoa di hati. Dan ibadah yang paling ringan tapi besar pahalanya, mudah mendoakan orang. Itu salah satu makna daripada hadis Rasulullah SAW. Ibadah ringan tetapi besar pahalanya, mendoakan orang, baik orang yang sudah meninggal ataupun orang yang masih hidup. Kita melihat orang yang nampaknya ini agak sulit hidupnya, susah kita lihat, ya Allah mudahkanlah rezekinya. Kita sudah punya sesuatu dalam hati kita, menyumbang kepada orang yang kita lihat susah, kita lihat orang sakit, waktu kita lewat ada doa, walaupun dengan bahasa kita, ya Allah sehatkanlah dia ya Allah. Itu spontan, itu dari hati kita. Ya, saya ulangi kembali, itu ibadahnya ringan tapi besar pahalanya. Karena timbul kepedulian di hati kita. Allah yang di hati kita itu, Allah sangat besar penilaiannya. Itu. Jadi syukur kita pada Allah, Allah masih berikan umur panjang kepada kita. Mudah-mudahan ya, kesempatan yang masih Allah berikan ini semuanya dapat kita lalui dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, yang semuanya mengandung nilai-nilai ibadah. Ya, tidak ada satu kegiatan pun yang tidak mengandung nilai ibadah. Rugi itu rasanya. Nah, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang asyakirin. Makna asyakirin, orang-orang hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Demikian juga selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kita mudah-mudahan menjadi umatnya yang setia sampai akhir zaman. Kita pengajian seperti ini melanjutkan sunnah Rasulullah ini, ya, sunnah Rasulullah ini. Jadi kalau kita melaksanakan pengajian, kita mengadakan kajian, itu sesungguhnya salah satu apa yang Rasul tinggalkan. Islam ini tidak akan maju kalau kita tidak mengkaji. Ya, jikalau tidak kita mengkaji, itu rasanya tidak penting. Seperti pepatah lama mengatakan, kenapa tidak sayang? Karena tidak kenal. Kalau sudah kenal pasti sayang. Kalau kita sudah kenal dengan Islam ini, kita kenal dengan ilmu ini, pasti sayang. Kalau kita tidak bersama-sama di majelis ilmu. Nah ini, maka sambil kita ingat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat kepadanya dan juga kita melanjutkan cita-citanya. Kita melanjutkan dakwahnya, kita melanjutkan perjuangannya. Perjuangan kita sekarang bukan lagi pegang senjata, tapi perjuangan melawan kebodohan, melawan ketertinggalan. Ya. Nggak ada lagi kesempatan untuk pegang senjata mau cari musuh. Musuh yang paling besar bersama kita adalah kebodohan, bodoh, ya. Tidak mengerti, tidak mengetahui hal-hal yang bisa memajukan Islam itu. Nah, maka kewajiban kepada kita kepada agama ini ada 3. Pertama, wajib kita mempelajari. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tutullah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Yang kedua, wajib kita mengamalkan apa yang sudah kita ketahui, kita amalkan, bukan sekedar kita ketahui. Yang ketiga, kita mendakwahkan, mensyiarkan menurut kemampuan kita masing-masing. Ini ibu-ibu sedang berdakwah ini. Ya, kami di sini hanya memandu, menyampaikan syiar, menyampaikan dakwah. Ibu melangkahkan kaki kemari, ya itu syiar itu. Orang lain bertanya, kemana ibu-ibu itu pagi-pagi? Ada pengajian. Itu namanya dakwah bilhal, berbuat langsung. Karena dakwah ada 3, dakwah bil lisan, seperti ini. Ini dakwah bil lisan, kita sampaikan. Ada dakwah dengan tulisan, orang mengarang, menulis buku. Ya, ulama-ulama dahulu walaupun sudah tidak ada, dia ada dakwahnya, ditinggalkan buku. Ya. Nah, jadi pertama kita mempelajari, itu kewajiban kita. Yang kedua kita amalkan, yang ketiga kita dakwahkan.
Itu tanggungjawab kita kepada agama. Yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sambil kita mengingat pada beliau, berselawat, tapi kita ingat juga apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Sehingga kita menjadi pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Apalagi ibu-ibu, sangat besar jasa Rasulullah dalam memperjuangkan harkat dan martabat kaum wanita, kaum ibu. Jahiliyah yang paling menonjol sebelum lahir Nabi Muhammad, setiap yang lahir perempuan dibunuh. Jahiliyah sebelum lahir Nabi Musa, setiap lahir laki-laki dibunuh. Kadang-kadang lebih kejam lagi sekarang jahiliyah modern, belum jelas laki dan perempuan sudah dibunuh. Itu lebih kejam kadang-kadang jahiliyah modern. Ibu-ibu hamba Allah, sidang jamaah Majelis Ta'lim Raudatul Jannah yang kami hormati dan kami banggakan, insyaallah akan menjadi penghuni surga semuanya. Ibu aminkan itu. Saya terharu kalau setiap mengatakan kita akan menjadi penghuni surga. Saya terharu. Sampai di hati itu yang saya ucapkan itu doa betul, bukan sekedar di lisan. Jadi yang sebelum ibu aminkan, saya sudah mengucapkan semoga menjadi penghuni surga semuanya. Itu dari lubuk hati yang paling dalam. Ustaz, kami jawab Ustaz. Ya Allah, Ustaz dan keluarga Ustaz selalu dilindungi Allah dan mendapat ampunan dan surga Firdaus. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah yang kami hormati, Ibu Ketua beserta seluruh pengurus Majelis Ta'lim Raudatul Jannah yang membawa bahtera ini, begitu banyak, kalau istilah bahtera ini penumpang ini berada dalam suasana kadang-kadang gelombangnya besar, diterpa oleh angin topan, bermacam-macam tantangan Bu, jadi pasti ada itu. Jadi saya sangat bangga menghormati, walaupun kadang-kadang saya sekali bisa bertemu dengan ibu-ibu, tetapi hati saya selalu bagaimana melihat perkembangan daripada Majelis Ta'lim Raudatul Jannah ini, dalam rangka kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kepada ibu-ibu sekalian, tadi harapan daripada Ibu Ketua, kalau hari ini ibu-ibu sudah melangkahkan kaki di sini, insyaallah seterusnya Bu. Seterusnya Bu, ini saya tambah ini, saya sebagai pembina, ketua pembina yayasan di sini. Jadi juga nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana sudah menyampaikan, mengajak orang-orang untuk berbuat baik. Dengan hati yang tulus Bu, di hari pertama Ramadan ini saya mendoakan semoga ibu-ibu semua mulai hari ini sampai seterusnya terus berada di Raudatul Jannah ini Bu. Apa yang selama ini sudah rutin, barangkali hari ini yang ikut dalam hanya baru dalam Ramadan ini, insyaallah seterusnya nanti Bu, di luar Ramadan pun tekad Ibu, walaupun di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing, sibuk dan tidak sibuk itu dari kita sendiri. Kalau bisa kita mengatur waktu, sibuk pun bisa ada waktu. Bisa kita memanage waktu, mengatur waktu. Itu bisa. Tapi kalau seandainya ada juga orang yang nganggur-nganggur, seperti tidak ada waktu, ada juga itu. Padahal tidak ada kegiatan. Orang yang bisa mengatur waktu, kadang-kadang sesibuk apapun masih sempat, semua sempat. Di rumah sempat, mengurus anak sempat, bekerja sempat, hadir ke majelis taklim juga sempat. Itu jadi sibuk itu bukan sesuatu yang bisa menghalang kita melangkahkan kaki ke tempat jalan menuju surganya Allah ini. Berapa lama lah Bu kita hidup ini, berapa lama hidup kita ini? Kita ini menuju pada satu ketika, pada satu tempat yang pasti kita akan meninggalkan dunia fana ini. Sebagaimana tadi kami sebutkan, beberapa orang jamaah kita dari tahun ke tahun, satu demi satu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga almarhumah itu
diampuni segala dosanya, dilapangkan kuburnya, dan juga akan menjadi kita ini orang-orang yang melanjutkan yang selama itu beliau sudah menjalankan tugas mulia ini. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, sebagai pembina, ketua pembina yayasan, sebelum saya menyampaikan materi, maka pada hari ini dengan resmi, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kajian duha bulan suci Ramadan ini pada hari ini kita mulai. InsyaAllah nanti akan berlanjut sampai dengan 20 Ramadan insyaAllah. Jadi harapan kami sekali lagi, mari ibu-ibu ajak kawan-kawan lain, ya, ajak kawan-kawan lain untuk meramaikan majelis taklim ini. Materi kita hari ini dengan judul keutamaan bulan Ramadan. Sudah kami sampaikan dulu dengan Ibu Syarifah. Ditanya apa materinya? Materi biasa-biasa saja ini. Materi biasa-biasa saja, tetapi dikala kita bahas menjadi luar biasa. Gitu. Jadi keutamaan Ramadan, keutamaan itu kalau dalam bahasa Arab itu ya fadilat-fadilatnya, kelebihan-kelebihannya, keutamaan-keutamaannya. Itu yang pertama. Jadi minimal dari ibu-ibu masing-masing juga sudah terbayang apa ya yang menjadi keutamaan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan lain dalam setahun 12 bulan. Apa keutamaannya, apa kelebihannya, apa kehebatannya, apa fadilat-fadilatnya. Itu. Jadi sehingga oleh kita ada semacam ketertarikan, ya, tertarik kita, kepingin kita untuk bisa memanfaatkan ya keutamaan tersebut, kelebihan tersebut. Mana tahu mungkin kita tidak bisa bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Ya, bukan pesimis Bu, bukan pesimis. Hidup ini tidak boleh pesimis, tapi justru kita ingat kepada meninggal itu optimis kita. Optimis dalam rangka mempersiapkan bekal untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Malah Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau bersabda, pada satu hari seorang sahabat dari kaum Ansar bertanya, ya, apa pertanyaan daripada sahabat kaum Ansar itu? Ya Rasulullah, ayu mu'min afdal, mukmin yang mana yang paling utama wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ahsanu khuluqa, yang bagus akhlak. Nah, ya, mukmin yang utama itu ahsanu khuluqa, yang bagus akhlak. Bagus akhlak pada Allah SWT, bagus akhlak sesama manusia. Karena akhlak itu buah daripada ilmu. Ya, nah, dengan kita banyak memperoleh ilmu, kita menjadi melahirkan akhlakul karimah, menjadi orang yang lemah lembut, tutur kata yang lemah lembut, sikap kita lemah lembut. Itu lahir sendiri dia. Itu jawaban Rasul yang pertama. Yang kedua, sahabat dari kaum Ansar itu bertanya lagi, ayu mu'min akyasu, mukmin yang mana yang paling cerdas wahai Rasulullah? Rasul menjawab, aksaru zikra lil mauti wa ahsanu isti'dadan lima ba'dahu. Orang yang paling cerdas, orang yang banyak ingat mati. Ya, orang yang banyak ingat mati. Aksaru zikra lil mauti, yang banyak ingat mati. Bukanlah arti kita ingat mati sehingga menjadi tidak semangat, ya? Menjadi lemah, menjadi lemas gitu. Itu orang yang paling cerdas, bukan pandai. Tapi kalau cerdas itu hatinya, kalau pandai kadang-kadang otaknya, intelektualnya. Banyak orang yang pandai tapi berbuat salah, merekayasa sesuatu dengan kepandaiannya. Tapi kalau orang cerdas itu cerdas spiritualnya, cerdas hatinya. Sesuatu yang salah, tapi dia bisa mengendalikan diri untuk tidak berbuat yang salah. Jadi orang yang paling cerdas, yang banyak ingat mati dan bagus persiapan untuk setelah mati.
Itu jawaban Nabi. Jadi ada dua pertanyaan. Ayyu mu'min afdal? Mukmin yang mana yang paling utama? Jawabannya ahsanu khuluqa, yang bagus akhlak. Ya, bagus akhlak sesama. Kalau ibu-ibu di rumah bagus akhlak kepada suami, bagus akhlak kepada anak-anak, bagus akhlak dengan tetangga kita. Ya. Itu nilai yang paling tinggi itu. Ahsanu khuluqa. Kemudian baru yang kedua, mukmin yang mana yang paling cerdas? Adalah mukmin, orang-orang beriman yang sering ingat mati. Bukanlah mana ingat mati kita tidak semangat, bukan. Malah tidur malam kita itu tidur dengan ingat mati. Karena tidur itu kan dengan nama Allah kan. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Engkau lah ya Allah aku hidup dan aku mati. Kan banyak orang sedang tidur tidak sempat bangun lagi, meninggal. Waktu bangun bersyukur, alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan segala puji bagimu ya Allah yang telah Engkau menghidupkan kami kembali, ahyana ba'dama amatana, setelah mati beberapa saat. Karena tidur itu dianggap mati kecil. Wa ilaihin nusyur. Dan pada satu ketika kami akan kembali padamu ya Allah. Doa-doa singkat seperti itu mari kita maknai, mari kita pahami, sehingga doa yang sudah lama kita baca dan sudah lama kita hafal itu mendatangkan sesuatu yang dapat membuat kita lebih ingat, ya, lebih ingat pada Allah. Tidur dengan nama Allah, maka sering saya sampaikan, tidur dengan nama Allah. Ya, sambil tidur itu sebut nama Allah. Apakah la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah itu tertidur sendiri. Kita hindari tidur dengan sesuatu yang lain. Kadang-kadang sekarang tidur dengan HP. Pegang HP, lihat HP, entah apa-apa gambar di situ, tertidur. Jatuh HP kadang-kadang, bukan di depan tidur lagi, jatuh HP ke bawah. Yang Allah nilai itu rekaman terakhir. Kalau terekam oleh otak kita yang terakhir itu enggak baguslah mati kita. Rekaman terakhir, maka kalimat terakhir itu kalimat Allah baru husnul khatimah. Maka sering saya berikan contoh, kalau pesawat jatuh, yang dilihat rekaman terakhir di kotak hitamnya, ya, blacknya, black box ya, black box. Bukan orang dulu dicari, bersamaan dicari penumpangnya, berapa yang masih hidup, berapa sudah meninggal, dan tidak pernah tinggal lalu dicari kotak hitam. Di situ ada rekamannya. Sudah begitu canggih, walaupun di dasar laut dicari itu. Ada lampu dia lagi berkelap-kelip walaupun di dasar laut. Umumnya dapat, walaupun tidak diumumkan setelah itu. Apa artinya? Kita meninggal sama dengan pesawat jatuh. Rekaman terakhir apa di hati kita? Itulah apakah kita husnul khatimah ataupun tidak husnul khatimah. Jadi alangkah sedihnya kita meninggalkan dunia ini ya, dengan tidak mendapat tiket bahagia, tidak mendapat husnul khatimah. Sayang sekali itu, karena sudah cukup lama kita hidup. Ya, di penghujungnya itu kita tidak punya tekad. Maka pertemuan-pertemuan seperti ini, kajian-kajian seperti ini, untuk banyak kita simpan di hati kita sesuatu yang positif. Insya Allah nanti pada satu ketika akan melahirkan yang positif. Ilmu itu kan kita simpan ini menjadi sebuah energi, menjadi sebuah kekuatan. Seperti orang baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu tersimpan semua, tersimpan semua. Maka di hadis Nabi yang lain, salah satu yang membuat orang tidur di alam kubur tidak sepi kalau orang baca Al-Quran. Tidak sepi, karena ada rekaman terulang kembali itu. Tidak akan sunyi dalam kuburnya, walaupun dia tidur sendiri. Orang yang senantiasa baca Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran, itu hadis Rasulullah.
untuk tidak sepi dalam kubur, senantiasa menjadi orang yang membaca Al-Quran, apalagi menjadi penghafal Al-Quran. Untuk tidak gelap dalam kubur, bangun salat tahajud. Ya, itu hadis Rasulullah. Pada satu ketika beliau setelah salat asar duduk di hadapan sahabat, menyampaikan, Baitul Turab, rumah tanah, berkata kepada Rasul, yang oleh kita, oleh sahabat lain nggak tahu. Sampaikan kepada umatmu supaya kuburnya tidak sepi, perbanyak baca Al-Quran. Supaya kuburnya tidak gelap, salat tahajud. Dan satu-satunya salat yang Allah cantumkan dalam Al-Quran, salat tahajud. Dalam surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, hukumnya sunat. Sebahagia malam bertahajudlah kamu, amal tambahan bagimu. Kamu akan ditempatkan di tempat yang terpuji, maqaman mahmuda, tempat terpuji. Di dunia terpuji, akhirat terpuji. Inilah Bu, yang kita cari dalam pengajian seperti ini adalah untuk pengamalan. Untuk pengamalan Bu, ya, pengamalan yang sampai di hati. Itu supaya tidak gelap. Paling gelap Bu, luar biasa gelapnya. Entah bagaimana otak manusia sekarang, ada yang pasang kamera ke kubur, tapi nggak terekam. Dipasang kamera ke kubur, tidak terekam. Allah tidak izinkan, karena itu alam gaib. Tidak terekam, hitam semua. Allah tidak beri izin itu. Itu alam gaib. Tapi sampai ke situ pikirannya, nggak boleh main-main di situ. Itu alam gaib. Tapi yang Allah sampaikan lewat Nabi, lewat Rasul. Ini ya, hal-hal yang perlu menjadi renungan bagi kita, santapan rohani bagi kita, sehingga rohani kita ini, jiwa kita ini, ya, ada semacam kekuatan untuk melangkahkan kaki kemari. Kalau bukan kekuatan panggilan daripada hati nurani, nggak sanggup Bu. Orang kadang-kadang lebih ramai ke pasar impres walaupun baru hari pertama ini. Untuk apa? Persiapan buka nanti. Padahal buka masih berapa jam lagi ke depan. Itulah nafsunya begitu. Kita berpuasa ini jangan lagi orientasi kepada makan Bu. Jangan. Sudah cukup dulu. Sudah cukup. Ya. Makan saja secukupnya. Asal sanggup beribadah waktu malam. Qiyamul lail. Jangan utamakan. Asal ada air putih yang manis saja. Kalau ada kurma itu saja Bu, Ibu padai. Gak usah nafsu begitu besar sehingga kadang-kadang kita habis tenaga untuk itu. Itu ibadatnya puasa. Ibadah puasa bagi orang yang sudah tingkat puasanya memang semata-mata mencari ridha Allah, bukan lagi orientasi makanan. Itu nafsu. Kan banyak mubazir, begitu banyak dibeli, uangnya habis, tapi mubazir, akhirnya dibuang. Sahur dibuang, yang maksa sahur dibuang nanti waktu pagi, kan begitu. Jadi ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kembali kepada keutamaan Ramadan. Yang pertama sekali, keutamaan Ramadan, satu-satunya bulan yang tersebut langsung namanya dalam Al-Quran Ramadan. Satu-satunya bulan yang langsung tersebut namanya dalam Al-Quran adalah Ramadan. Yang lain ada tapi tidak langsung. Masih ingat Bu bunyinya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Ya, jadi luar biasa. Bukanlah arti setiap tersebut dalam Al-Quran itu sudah merupakan keutamaan. Tapi kalau Ramadan ya keutamaan. Ada juga yang sejarah kelam yang tersebut dalam Al-Quran, seperti sejarah Abu Lahab. Disebut juga nama Al-Quran, tapi sejahat-jahat manusia. Kan ada di akhir daripada Al-Quran sebelum qul huwallahu ahad,
Itu tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Surat terakhir sekali, surat terakhir sebelum qul huwallahu ahad, sebelum qul a'udzu birabbil falaq, dan sebelum qul a'udzu birabbin nas. Itu juga terdapat nama dalam Al-Quran, tapi menceritakan sesuatu yang tidak boleh kita ikut, seperti Abu Lahab bersama keluarganya. Wa mara'atuhu hammalatal hatab, istrinya tukang bawa kayu bakar nanti dalam api neraka. Fi jidha hablum mim masad, di lehernya diikat dengan rantai daripada bara api neraka. Maka itu contoh keluarga dua-dua enggak bagus, suami enggak bagus, istri enggak bagus. Mana contohnya? Keluarga Abu Lahab. Kalau ada ibu lihat seperti itu, jangan juga dikomen, oh itu keluarga Abu Lahab, enggak boleh, itu bukan hak kita. Oh ada di kampung saya seperti itu, enggak usah dikomen-komen, itu bukan hak kita. Minimal kita istighfar, barengi dengan amal yang paling ringan, kita doakan semoga keluarga itu bahagia, dekat dengan Allah, mau beribadat. Itu saja. Jadi jangan kosong, setiap yang kita lihat itu ada nilai. Orang yang selama ini tidak beribadah, jangan langsung kita sampaikan ke sana kemari, ya dia nggak pernah beribadah. Nggak boleh, kita doakan kalau kita sayang. Itu peluang bagi kita. Ya. Sering kita sampaikan kalau profil keluarga dua-dua nggak bagus, malah terdapat dalam Al-Quran. Contoh keluarga Abu Lahab. Kalau yang paling bagus suami, keluarga Nabi Nuh, juga terdapat dalam Al-Quran. Tapi istrinya nggak ikut, anaknya nggak ikut. Kalau terjadi tsunami besar itu, dipanggil anaknya nggak mau ikut. Itu artinya bukan dalam arti kita mengambil kesempatan. Oh ya, sedangkan Nabi saja nggak mampu, ya, jangan kita ambil di segi itu, sehingga kita mengambil contoh seperti itu untuk mendukung diri kita. Ya kalau saya lebih mungkin lebih lemah lagi dari Nabi, tapi itu sekedar Allah berikan contoh gitu. Artinya hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh keluarga istri paling bagus Asia. Contoh keluarga Fir'aun, istri Fir'aun. Ya, istri Fir'aun. Bagaimana Fir'aun mengaku aku sebagai Tuhan. Sampai sekarang di salah satu piramida di Mesir masih ada tubuh Fir'aun itu, jasad aslinya. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, Fir'aun itu akan aku azab dengan tubuh aslinya. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Begitu jahatnya dia mengaku sebagai Tuhan. Banyak sekarang peneliti ya disurvei, punya di mulutnya, di hidungnya, di mana-mana ada lubang di tubuhnya itu penuh dengan garam. Sepertinya Allah garami dia supaya tidak busuk gitu. Ya, garam salah satu kan obat pengawet. Ya kan? Orang mengawetkan ikan kan pakai garam. Ya, jadi heran juga kenapa sampai tinggal garam di mulutnya, di matanya, di bagian-bagian tubuhnya yang berlobang. Janji Allah dalam Al-Quran, akan aku azab dia dengan tubuhnya yang asli. Kalau tubuh kita berubah menjadi tanah dulu, udah hancur, dikumpulkan lagi nanti. Nah, itu contoh keluarga istri paling bagus. Ya. Ambillah contoh keluarga Rasulullah SAW, suami bagus, istri bagus. Ya, nah itu. Ada 4 contoh keluarga. Abu Lahab, dua-dua enggak bagus. Nabi Nuh, suami paling bagus. Fir'aun, istri paling bagus. Rasulullah SAW, dua-dua bagus. Dan itulah yang menjadi uswatun hasanah bagi kita. Ya, saleh dan salihah. Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi keutamaan Ramadan pertama adalah terdapat dalam Al-Quran. Namanya langsung syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nanti tolong ibu hafal. Kalau sudah bisa hafal Al-Baqarah sudah sangat luar biasa. Tapi minimal dalam bulan suci Ramadan, mulai ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun
ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar sampai seterusnya. Nanti baru sampai ke wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu di Al-Baqarah semua. Tolong nanti ibu baca buka Al-Quran, ya minimal itu terhafal. Kalau sudah terhafal alhamdulillah, tapi kalau belum mari mulai ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam surah Al-Baqarah 183. Nah, wa idza sa'alaka ibadi itu sampai surah berapa? Sampai ayat berapa? Sampai 186. Supaya nyambung dengan suasana Ramadan. Dipanggil oleh Allah berpuasa. Kalau sakit, di situ ada. Kalau sakit boleh berbuka. Sakit yang berbahaya, yang membahayakan, ataupun dalam perantauan. Orang yang tidak mampu lagi berpuasa, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak mungkin sembuh sakitnya, orang yang sudah sangat lanjut usianya, enggak lagi mungkin berpuasa, ganti dengan fidyah. Kalau ganti puasa itu bukan kafarat namanya, fidyah. Kalau sumpah kafarah sumpah. Beda fidyah dengan kafarah. Kafarat kalau bahasa kita. Ya, Bu ya, nanti tolong Ibu kalau sudah bisa hafal alhamdulillah, tapi kalau belum ini merupakan tidak disebut dengan PR, tetapi itu sesuatu yang ada, yang tertinggal simpanan di dalam hati Ibu yang berhubungan dengan Ramadan. Jadi ujungnya itu setelah dipanggil oleh Allah, wahai orang beriman, diwajibkan kepada kamu sekalian berpuasa. Nanti akhirnya menjadi orang paling dekat dengan Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ditanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, jawablah oleh kamu wahai Muhammad, aku sangat dekat dengan hamba-hambaku. Allah cukup dekat dengan kita ini. Cuma kita enggak bisa lihat. Allah melihat kita ini. Orang yang sudah paling tinggi nilai ibadatnya, dia terasa anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dia beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, tapi tidak mungkin bisa melihat Allah. Yakinlah Allah melihat kamu. Apakah sudah sampai tingkat itu beribadah kita? Allah melihat. Malu kita berbuat salah, malu kita bercakap tidak benar, bercakap kasar, bermacam-macam, malu. Allah mendengar. Makna ihsan itu, makna ihsan. Makna ihsan? Ma huwa ihsan? Al-ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah pada Allah, kamu mengikuti pengajian, kamu salat, kamu baca Al-Quran, seakan-akan kamu melihat Allah. Tidak mungkin kita bisa melihat Allah, dan enggak mungkin dibayang-bayangkan bagaimana Allah. Tapi yakinlah Allah melihat kamu. Ini Allah sedang melihat kita ini. Malaikat penuh ini, Bu. Malaikat penuh ini. Kalau bisa Ibu lihat penuh ini. Maka di tempat pengajian ini hati kita nyaman, tenang, bukan? Sampai tempat pengajian hati kita tenang sekali. Habis beribadah di tempat pengajian, ini bagaikan bengkel untuk kita mengadakan perbaikan kalau hati sedang galau, istilah anak muda, hati sedang susah. Ya, tapi keluar dari sini kadang-kadang bermacam-macam lagi masalah. Hidup ini tidak pernah sepi daripada masalah, tapi kita jangan menjadi sumber masalah. Kita hadapi masalah itu. Memang hidup ini adalah untuk menghadapi bermacam-macam hal yang perlu kita hadapi menurut kadar kita masing-masing. Ya, yang penting kita tabah pada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing pasti ada ujian Allah. Jadi yang pertama Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yang kedua keutamaan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Dalam bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an. Bagaimana mulianya? Bukan dalam bulan yang lain. Allah turunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini bulan puasa dan bulan Al-Qur'an. Maka dikala kita tidak bersama dengan Al-Qur'an, rasanya rugi.
rugi. Maka sering saya sampaikan, minimal kita berjanji di hati kita masing-masing, Bu ya. Kita berjanji di hati kita masing-masing. Paling kurang bisa tamat sekali baca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Setuju, Bu? InsyaAllah berjanji ini. Paling kurang sekali tamat, lengkap kita baca. Sudah mulai dari tadi malam sebenarnya. Sudah, alhamdulillah. Jadi dikala ibu laksanakan, saya dapat pahala, ibu dapat pahala, dan ada sesuatu yang kita amalkan daripada hasil pengajian. Karena pengajian ini untuk kita amalkan. Kalau ibu-ibu belajar Al-Quran bukan untuk rencana ikut musyawarah, untuk apa ikut musyawarah lagi? Tapi ikut perlombaan sudah ada di sini, alhamdulillah. Lomba cerdas cermat, bagus. Itu untuk apa? Untuk ada semacam giat untuk belajar lagi. Dan penting untuk kita mengetes pemikiran kita, apakah masih tersimpan ya ingatan yang bagus, apakah otak kanan, apakah otak kiri, apakah otak tengah. Karena Allah berikan otak untuk kita, ya, untuk menghafal pakai otak mana, untuk menyelesaikan sesuatu masalah, apakah kalau dalam belajar dulu ada ilmu eksakta, matematika, fisika, kimia, pakai otak yang mana? Kalau dulu kan cuma tahu kita satu otak, padahal otak itu terbagi-bagi. Kalau dalam otak ini kita simpan Al-Quran, sel-sel otak itu bermiliaran. Cuman tidak kita manfaatkan. Banyak yang nganggur sel otak kita ini. Maka bangkitkanlah sel otak itu dengan hafalan. Maka orang selalu baca Al-Quran tidak pikun. Ya, sampai tua tidak pikun insyaallah gitu. Kecuali ada gangguan lain. Pikiran kita cerdas, hati kita cerdas, hidup kita akan sehat. Itu jaminan daripada Rasulullah SAW. Nah, jadi yang kedua keutamanya adalah dalam bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran. Supaya nyambung ini bulan Al-Quran, itulah minimal tadi, paling kurang kita baca. Oh, bagaimana baca terus satu kali tamat ataupun baca pelan-pelan melihat maknanya, boleh juga. Yang penting tidak ada hari yang tidak bersama Al-Quran. Dalam tas ibu harus ada Al-Quran yang khusus, yang tidak dipegang-pegang oleh orang lain, tidak dipegang-pegang oleh anak, ditanda udah sampai di mana, berangkat dari rumah ke kantor, duduk di kantor, ya, daripada cerita yang enggak. Kalau tingkat kita barangkali mengupat sudah benci kita. Ibu harus benci mengupat. Mendengar saja, jangan nyambung lagi. Kalau yang sudah menceritakan tentang orang, ibu diam sajalah. Itu bentuk bahwa kita sudah mengamalkan. Mengupat cerita tentang orang, merasa hebat diri sendiri, itu menjauh saja. Menjauh saja, Bu. Itu salah satu buah kita sudah masuk ilmu itu dan petunjuk Allah di hati kita. Tapi minimal barangkali ada waktu yang kita berbincang-bincang hal-hal yang kurang manfaatnya. Kita batasi saja ilmu. Kalau perlu apa yang perlu kita, itu yang kita sampaikan. Jangan bertele-tele. Sayang waktu. Udah, yang kedua keutamaan Al-Quran, kedua Ramadan diturunkan Al-Quran. Nah, diturunkan Al-Quran yang jumlahnya 30 juz, 114 surat, yang jumlah ayatnya berbeda-beda. Ada yang menyebutkan 6.666 ayat, ada yang menyebutkan tidak sampai seperti itu. Wallahu a'lam lah. Kita ingat saja yang besar-besar. 30 juz sudah pasti. Ya, ingat dari pertama juz Fatihah. Yang terakhir sekali juz apa namanya? Ya kan? Apakah Amayata Sa'alun ya? Juz 30. Pokoknya kita dikala kita sebut Al-Quran terbayang terus.
Terbayang dikala orang baca Al-Quran, kita terbayang di mana ya dibaca itu, di surat apa ya, di ayat berapa. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, keutamaan Ramadan. Ini hadis Nabi. Kalau tadi ayat, hadis Nabi dari Abu Hurairah, bacaannya, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kamu sekalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkatan, mubarak. Nah, itu keutamaan Ramadan, bulan yang penuh keberkatan. Boleh ibu lihat di HP ada tulisan hadis itu ada. Telah datang kepada kamu sekalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkatan. Bisa ibu paham bukan mana berkah itu kan? Mana berkah walaupun sedikit tapi banyak. Sedikit tapi banyak. Cukup. Uang sedikit tapi semua bisa beli. Ada orang yang tidak berkah, cukup banyak uang tapi entah kemana. Akhirnya tahu-tahu sudah habis uang, di mana jatuh. Sampai seperti itu. Di berkah itu definisi yang mudah dipahami, sedikit tapi banyak. Umur berkah, umur yang terpakai. Ini sedang berkah umur. Umur yang terpakai, bukan panjang umur. Umur pendek tapi berkah. Sering saya berikan contoh. Kalau ada katakanlah anak sekolah, dikala tamat di SMA, umurnya 18 tahun, yang satu melanjutkan kuliah, umur 22 tahun sudah S1, 24 kalau dia kuliah terus sudah S2, umur 24 tahun sudah S2 kalau diberikan pandangan kalau sekolah. Kawan tadi satu lagi yang tidak berangkat kemana-mana, tidak sekolah, nganggur di kampung, umur sama juga 22. Tapi pulang kawan yang tadi melanjutkan, dia pakai umur itu sudah sarjana dan bahkan sudah S2 gitu. Yang dia sama umurnya, tapi dia tidak ada semacam yang bertambah. Itu pendek umur dia. Gambaran umum seperti itu untuk mudah kita pahami mana umur yang berkah, mana umur yang bermanfaat, dan mana umur yang sia-sia. Juga seperti itu dalam kita beribadah. Jadi umur yang berkah itu adalah umur yang bermanfaat. Kita pakai sesuatu yang mengandung nilai ibadat di dalamnya. Jadi Ramadan ini bulan yang berkah. Mana buktinya? Satu malam sempat beribadah dalam bulan Ramadan yang disebut dengan malam qadar sama dengan 83 tahun. Nah, berkah enggak? Bonus itu. Umur kita kadang-kadang sekarang enggak sampai 83 tahun. Jarang-jarang di tempat kita di Utun Bayi, di mana kampung ibu masing-masing, coba bayangkan. 80 ke atas itu udah jarang, jarang. 90 juga ada, tapi jarang, bisa dihitung dengan tangan, dengan jari. Ya. Yang ada yang sering antara 50 ke 60, 60 ke 65. Nah, di situ banyak yang ya mungkin pada saat itu kekuatan sudah mulai menurun, kesehatan sudah mulai menurun. Nah, itu kelebihan keutamaan yang ketiga, Ramadan bulan yang penuh berkah. Itu salah satu bukti malam qadar, Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam qadar itu sama dengan 1000 bulan. Sekarang kita bertanya di hati kita, ada enggak ingin bertemu malam qadar untuk Ramadan ini? Cara bertemu Ramadan dari sekarang kita merencanakan 10 Ramadan itu kita batasi tidurlah, sedikit tidur walaupun di rumah. Walaupun enggak keluar, lebih sedikit tidur pada malam 10 terakhir Ramadan itu. Nah, kalau ada rencana seperti itu, kalau kita tertarik untuk mendapat pemberian Allah yang sangat luar biasa, itu malam berkah, Lailatun Mubarakah. Ada juga dijelaskan makna berkah itu,
kita mengerjakan ibadah sunat dalam bulan Ramadan ini sama pahalanya seperti kita melaksanakan ibadah wajib. Allah ganda-ganda begitu, cukup banyak kelebihan-kelebihan. Ibadah wajib diganda menjadi 10. Satu biasa kita kerjakan di luar bulan Ramadan, ini menjadi 10. Malah dikali 7 lagi menjadi 70 kebaikan. Orang beriman dikala mendengar sesuatu yang menjadi invest, ya, persiapan simpanan untuk hari akhiratnya, dia gembira, ya. Karena itu lebih dalam bentuk tabasyira, memberikan rasa gembira untuk kita termotivasi untuk beramal. Ada satu lagi tanzir, ya, yang bisa menakutkan kita. Dikala kita mendengar tentang azab, kita takut. Itu reaksi iman juga. Ada semacam perbedaan. Sesuatu yang menggembirakan kita, senang, itu kepingin kita bertemu dengan yang kita senangi. Sama juga dengan seperti masuk Ramadan ini. Masuk Ramadan ini ada orang paling senang. Orang beriman senang sekali. Sesuatu yang kita senangi, sebelum datang kita merindukan kapan datang Ramadan. Pasti di hati seperti itu. Rindu kita. Sesuatu yang kita senangi, sebelum datang kita rindu bertemu. Dikala sudah bertemu, yang dengan kita senangi ingin berlama-lama, maunya nggak usah pisah-pisah lagi lah. Baik dengan orang begitu kan. Ibu senang kepada anak, kapan pulang dia merindukan kapan pulang, didoakan. Dikala sudah bertemu, maunya jangan kamu pergi lagi gitu. Antara suami istri juga seperti itu, ya, belum pulang kita merindukan kapan pulang. Kalau sudah pulang maunya jangan pergi lagi, tapi kita ikhlaskan pergi. Ada sesuatu yang baik pergi untuk sementara ataupun pergi buat selama-lamanya, kita ikhlaskan, tapi tetap rindu kita. Karena itu pekerjaan hati. Hati ini bisa beramal dengan amal yang baik, dan juga bisa berbuat dosa dengan hati. Seperti orang sakit hati ke orang, itu kan berbuat dosa. Kita duduk di rumah sendiri, tapi ada sakit hati ke orang, itu sedang hati bermaksiat. Hati sedang bermaksiat. Kenapa tidak kita lahirkan saja yang positif-positif saja? Kalau istilah orang sekarang disebut dengan positive thinking. Ya, berpikiran yang baik-baik saja gitu. Ini. Nah, jadi yang ketiga, Ramadan bulan yang berkah, buktinya seperti malam Lailatul Qadar. Kita merencanakan supaya dapat berdoa gitu, mana tahu ini Ramadan terakhir. Ya, walaupun kita berdoa terus supaya panjang umur, sehat kita. Udah yang ketiga tadi, ya, berkah itu ada di Lailatul Qadar, dan ada juga di ibadah sunat seperti pahalanya ibadah wajib. Ada satu lagi yang tertinggal sebenarnya dari awal dari ayat tadi. Keutamaan Ramadan itu bulan diwajibkan puasa. Nah, itu sebelum Al-Quran tadi, sebelum Ramadan tercatat dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam kan. Nah, itu malah yang pertama sebenarnya, tertinggal tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa dalam bulan suci Ramadan. Nah, di Ramadan ini bulan diwajibkan puasa. Itu juga keutamaannya. Tidak diwajibkan di bulan lain. Tidak diwajibkan dalam bulan Safar. Walaupun ada di bulan lain, tapi bukan wajib. Seperti pada 10 bulan Muharram, Asyura namanya, sunat. Tiap bulan, ya, puasa hari 13, 14, 15. Bukan wajib. Senin dan Kamis puasa sunat. Yang wajib ada di luar Ramadan, ada puasa ganti namanya, puasa qadha wajib. Ya, puasa nazar wajib. Tapi yang wajib sebulan ada pun 29 hari khusus di bulan Ramadan. Tidak ada di bulan lain. Ini kemuliaan, keutamaan. Ya.
Ini barangkali kalau kita ambil kesimpulan, ada beberapa keutamaan Ramadan. Pertama, Ramadan bulan diwajibkan puasa, Ramadan tercatat dalam Al-Quran, Ramadan bulan turunkan Al-Quran, Ramadan bulan berkah. Ada 4 ya. Yang kelima, fihi tuftahu abwabul jinan, bulan Ramadan dibuka pintu surga semua. Dibuka pintu surga. Kalau sempat bisa kita lihat, maunya masuk terus sekarang. Ya, begitu indahnya surga. Senang kita mendengar surga itu, dan kita bermohon pada Allah semoga masuk surga nanti. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ada bukan? Aku bermohon padamu ya Allah ridhamu, senangnya Allah pada kita, baru minta surga. Ini as'aluka ridhaka wal jannata. Aku minta ridhamu dan surgamu ya Allah. Dan aku mohon padamu daripada siksaan api neraka. Jadi yang kelima, keutamaan Ramadan, tuftahu abwabul jinan, dibuka seluruh pintu surga. Sepertinya Allah menunggu kebaikan-kebaikan kita. Yang keenam, wa tughlaqu abwabul jahim, ditutup pintu neraka. Ditutup pintu neraka. Nanti ada pertanyaan barangkali Ibu. Ya, ada pertanyaan nanti itu. Yang ketujuh, wa tughallu fihi syayatin, dibelenggu syaitan semua. Dibelenggu syaitan. Maksudnya syaitan tidak bisa berbuat apa-apa dia. Kalau kita lapar, ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau juga ada orang berbuat dosa juga, itu sangat luar biasa. Yang keempat, fihi lailatun khairum min alfi syahrin, bulan Ramadan terdapat malam qadar. Yang ke-8, 8 lah semua. Kalau Ibu mau catat, mau tulis, mau ingat-ingat, ya, ada yang terdapat di Al-Quran, ada yang terdapat di hadis. 8. Di ujung hadis itu, man hurima khairuha faqad hurima. Seseorang yang dalam bulan Ramadan belum mau juga berbuat baik, seakan-akan di luar Ramadan tidak mungkin lagi berbuat baik. Nah, itu datang Ramadan saja belum berbuat baik, belum mau taubat misalnya, rasanya di luar Ramadan sudah susah. Itu man hurima khairuha faqad hurima, barang siapa yang menjadi penghalang, terhalangi dia berbuat kebaikan dalam bulan Ramadan, seakan-akan di luar Ramadan sudah susah berbuat baik. Karena situasi dan kondisinya sangat mendukung. Ya, godaan tidak ada. Pintu kebaikan Allah buka, pintu surga. Maka banyak orang-orang di luar Aceh, dikala bertugas di Aceh, dia mengakui, saya sampai di Aceh, rasanya kalau tidak berpuasa susah, cari makan saja susah. Suasana berpuasa di Aceh ini sangat mendukung lingkungannya. Tapi coba kalau di Medan, warung terbuka, semuanya tidak nampak tanda-tanda puasa. Alhamdulillah di Aceh, sudah mulai dari Banda Aceh sampai ke perbatasan Aceh, suasana berpuasa itu nampak. Apa artinya? Lingkungan mendukung. Tapi kalau kota-kota besar tidak nampak orang berpuasa. Ya, tantangan lebih berat memang. Nah, jadi ibu-ibu jamaah rahimakumullah, sebagai kesimpulan daripada kajian kita dengan judul keutamaan bulan Ramadan, sampai di sini kita padai. Mudah-mudahan akan menjadi semacam motivasi, dorongan bagi kita semua, bagi ibu-ibu, dalam rangka kita mengisi bulan suci Ramadan ini dengan hal-hal yang lebih mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang yang cerdas, bukan hanya ingat hidup ini sebentar, tapi terbayanglah Bu, pada satu ketika kita akan terbungkus dengan kain putih Bu. Ya, coba Ibu bayangkan itu. Kita akan terbungkus dengan kain putih. Kalau ibu-ibu 5 lapis Bu, 5 lapis. Kalau kami cukup 3 lapis.
Terbayang enggak dikala kita dibungkus dengan kain putih, kain kafan, dimandikan, dan semua itu kita tahu. Bukan tidak tahu, Bu. Siapa yang memandikan kita, kita tahu. Kalau tidak, Nabi tidak pernah melarang. Jangan kamu menangis di samping orang meninggal. Yu'adzibul maitu bibukai ahliha. Akan diazab mayat itu kalau ada yang menangis di sampingnya. Apa artinya? Jangan dianggap patung itu. Dalam pandangan kita, dia tidak bergerak lagi. Tapi nyawa belum jauh dari tubuh. Nyawa itu melihat tubuh. Melihat tubuh. Keluar dia, makanya orang waktu meninggal memandang. Dia memandang. Melihat nyawa keluar. Ya. Maka kalau ada anak menangisi nanti ibu waktu meninggal, itu nggak ada ilmu. Ada ilmu. Tapi yang paling penting dari anak, doa ya. Doanya. Ibu pastikan ya, anak-anak kita itu bisa salat jenazah kalau kita meninggal, kalau ibu meninggal. Bukan dia meraung-raung. Apalagi dibilang oleh kawan kamu nggak sayang sedikit pun sama orang tua kamu. Masa kamu melihat orang tua kamu nggak nangis pun kamu? Itu bodoh itu. Bukan juga senyum-senyum, tapi tabah saja gitu. Jangan pula nanti senyum-senyum. Tabah saja. Yang namanya tabah itu air mata berlinang, berlinang, Bu, meneteskan air mata. Itu tabah namanya, tabah dan sabar. Kalau tabah lebih mendalam lagi di hati. Hati yang tabah itulah yang Allah terima doa. Sedang dia menangis, yang sedang dia tabah, sedang keluar air mata, dia mendoakan di hatinya, ya Allah, ampunilah dosa orang tuaku, ibuku ampunilah ya Allah, ayahku ampunilah ya Allah. Itu kalau ibu bisa lihat, sepertinya sebuah pemberian besar dari anak. Karena pernah kejadian meninggal, dipesan oleh anaknya, jangan dikuburkan dulu sebelum saya sampai. Itu bodoh tuh. Tinggalnya di Kalimantan, kerja di perkebunan. Kalimantan sampai ke Losmawai berapa kali transit. Akhirnya berlalu 1 kali 24 jam. Saya melihat langsung, tidak saya tunjukkan di mana tempatnya. Akhirnya sudah bau. Ya, bau. Ditaburkan bubuk kopi. Saya melihat langsung sampai sekarang terbayang ya. Perutnya gembung. Dibaringkan di ruang tamu. Gara-gara pesan daripada anaknya dan dalam bentuk ancaman, awas jangan dikuburkan dulu orang tua saya. Orang kampung nggak berani. Ibu sampaikanlah ke anak, kalau memang nanti pada satu ketika, ikhlaskan saja kalau mama meninggal, orang tua meninggal, kamu jauh, doa lah, yang penting doa itu. Tersiksa. Orang meninggal paling perlu kubur. Kalau bisa kita mendengar menjerit-jerit jenazah itu, cepatkan saya. Cepatkan saya, mandikan saya, ganti pakaian saya, tidak perlu pakaian dunia ini, gantikan dengan kain kafan. Cuma kita nggak bisa dengar, Bu, nggak bisa dengar. Apa buktinya? Pada satu hari Rasulullah melewati 2 buah kubur. Beliau berhenti bersama sahabat. Kenapa berhenti? Rasulullah tanya oleh sahabat. Kubur ini sedang Allah azab. Ini juga sedang diazab. Ada 2 kubur. Satu penyebabnya sering membawa-bawa berita bohong. Lalat merah lah gitu. Itu sebabnya. Tidak diampuni dosa oleh Allah. Satu lagi, tidak bersih, tidak suci dalam bersuci. Bersuci tapi tidak suci. Dikotor dia. Maka beliau ambil pelepah korma waktu itu. Pelepah korma yang basah, beliau berdoa. Maka kita sekarang tidak ada pohon korma di sini, diambillah pohon yang tahan lama hidupnya. Baklawah, pohon jarak. Kan sering ditanam di kubur. Kalau di daerah arah ke Medan sana, lain lagi itu. Di pinggir-pinggir jalan ada pohon yang bertahan hidup lama gitu. Itu Nabi dulu pancangkan di kepala satu, di kaki satu sambil beliau berdoa. Apa artinya? Bahwa semua perjalanan setelah meninggal itu tidak kosong gitu, tidak kosong.
tidak kosong. Itu yang perlu ibu yakini, yang kita tidak bisa merasakan sekarang, dan orang yang sudah merasakan tidak mungkin bercerita. Waktu sakratul maut yang paling besar yang membantu kita adalah ibadah puasa. Orang menjelang meninggal paling haus, Bu, paling haus. Maka datanglah ajrun, pahala daripada puasa itu. Kita sering sekarang menahan kering kerongkongan kita. Datang pahala puasa itu akan basah kerongkongan kita. Maka akan ada doa waktu buka puasa itu, ya Allah, basahkanlah kerongkonganku. Ada dua macam doa. Ada orang baca Allahumma lakasumtu. Ada satu lagi yang lebih kuat lagi, hilangkan kehausan, dinginkanlah kerongkonganku. Kan paling enak kerongkongan yang kering, apalagi panas-panas seperti ini dikala buka puasa. Itulah datang waktu kita menjelang meninggal. Itu, Bu, yang perlu ya banyak kita ingat, apalagi lewat majelis pengajian seperti ini. Jadi demikian yang dapat kita sampaikan dalam kajian pada duha ini, pada waktu duha ini. Mudah-mudahan ini kajian pertama dan akan berlanjut nanti kajian-kajian berikutnya dengan guru-guru kita, dengan ustadz-ustadz. Yang paling penting, ibu-ibu sekalian, meringankan langkah kemari dan menjadi orang-orang yang cinta kepada ilmu dan cinta bersilaturahim. Yaitulah akan masuk surga pun nanti berjamaah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang bertakwa masuk surga itu zumara, berkelompok, berjamaah. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, dikala sampai di pintu surga, wa qala lahum khazanatuha, berkata malaikat penjaga surga, salamun alaikum, sejahtera kamu semua, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, kekal. Penghuni surga menjawab, wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrasanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul 'amilin. Ibu lihat dalam surah Az-Zumar. Ibu cari bacaan pertamanya wasiqal ladzina kafaru pertama. Yang kedua wasiqal ladzina taqau. Itulah bukti masuk surga berjamaah, bukan sendiri. Masuk neraka pun juga berjamaah, berkelompok. Allah sudah janjikan semua, tinggal kejadiannya. Mudah-mudahan kita semua Allah izinkan menjadi hamba yang mulia. Terus kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah Ramadan ini. Berpuasa hukumnya wajib. Kemudian malamnya kalau bisa jangan ibu tinggalkan. Enggak sempat berjamaah ke masjid, ke manasah, di rumah. Di rumah sambil ibu istirahat, salat 2 rakaat istirahat dulu, salat 2 rakaat istirahat dulu, baca Al-Quran. Karena Nabi bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa berpuasa karena iman dan mengharap ridha Allah, Allah ampuni dosanya walaupun dosa-dosa yang telah lalu. Satu lagi, ini hadis sahih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan iman dan penuh mengharap ridha Allah, Allah ampuni segala dosa-dosa terlalu. Maka siang dan malam, satu malam saja tinggal, Bu, harus sayang, Bu. Satu malam saja tinggal, sayang. Kalau tidak sempat berjamaah di rumah boleh sendiri. Apalagi ibu-ibu, kadang-kadang lebih nyaman salat di rumah saja. Daripada susah kadang-kadang gak ada kawan, ya, boleh sambil istirahat, berhenti sebentar, baca Al-Quran, salat lagi, baca Al-Quran, salat lagi. Jadi inilah merupakan kesempatan, sebaik-baik kesempatan Ramadan, bulan yang mulia, penuh keutamaan. Tetapi dikala tidak kita isi dengan yang mulia, kita tidak mulia. Ramadan tetap mulia, tapi bagi orang yang tidak isi dengan yang mulia, dengan ibadat, orang tidak mulia, tapi Ramadan tetap mulia. Banyak orang yang sia-siakan, tidak mulia, tapi Ramadan tidak mulia. Demikian, mudah-mudahan besar manfaatnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf.
Segala kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.